Halo saudara, selamat datang di podcast Hai Samrabu bersama saya Badrus Bangkit berbicara soal nyawa manusia di RSUD Samrabu Bangkalan. Ini berat kaitannya dengan bagaimana regulasi di RSUD Samrabu Bangkalan, berikut juga regulasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan eksklusif. Podcast kali ini saya akan belak-belakan bertanya mengangkat isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan kematian ibu dan anak. Langsung saja saya sapa, di samping saya sudah ada Dr. Farhad selaku Dirut RSUD Samrabu Bangkalan. Selamat pagi dokter, kabar baik? Baik, alhamdulillah. Sehat ya dokter ya? Sehat. Sepertinya semakin tampan saja hari ini dokter ya. Rajin olahraga dan bersih-bersih berarti. Bismillah, bismillah, amin. Selain dokter Farhad juga saya akan berbincang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Ada Ibu Siska, kabar baik Bu? Selamat datang di podcast Hai Samrabu. Bu Siska ini adalah Kabid Pelayanan Kesehatan dari Dinkes. Berikut juga yang di tengah ini ada Bapak Aris. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat selalu. Dari Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Dan di sebelah sini ini juga ada Ibu Insafiatul J dari Kesehatan Ibu dan Anak Dinkes. Sebelum saya ke Dinas Kesehatan, saya ingin ke Pak Direktur terlebih dahulu. Nanti saya juga akan tanyakan bagaimana regulasi ataupun SOP standar yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, karena menurut informasi yang saya terima, wewenang terhadap puskesmas dan juga bidang ini di bawah wewenang Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Saya ke Pak Direktur dulu. Siap. Pak Dirut, aturannya sama seperti podcast-podcast sebelumnya. Siap. Izin saya yang akan memberikan aturan Pak Dirut. Siap. Aturannya adalah saya bebas bertanya apa saja dan Pak Dirut juga bebas menjawab apa saja. Siap. Pertanyaan pertama saya, beberapa hari yang lalu ini ada satu kasus di RSUD Samrabu Bangkalan. Kasusnya adalah kematian ibu dan anak yang baru saja 2 jam berada di EGD, ini mati dokter. Siap. Ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sebetulnya apa yang terjadi? Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Badrus. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga. Jadi memang kami mendapatkan laporan ada pasien ibu hamil meninggal, rujukan dari salah satu rumah sakit swasta di Bangkalan. Memang ibu hamil, dalam kematian ibu hamil ini sebabnya sangat banyak, Mas Petrus. Salah satu yang tersering di kami, di rumah sakit kami adalah adanya hipertensi kehamilan, atau yang terakhir ini adanya atonia uteri, komplikasi. Jadi itu adalah uterusnya atau rahimnya itu tidak berfungsi maksimal saat kontraksi. Memang kami sangat sedih sekali Mas Bedrus, karena cuman memang kondisi pasien saat datang ke kami itu memang sudah kurang begitu bagus. Kritis begitu. Kritis, ya. nggih. Jadi tensinya sudah turun, kesadarannya sudah jelek. Jadi laporan ke kami, karena memang saya concern sekali Mas Pedrus untuk ibu hamil ini, bahkan dirujukannya kami pantau langsung dari puskesmas, jangan sampai ada rujukan itu terlambat gitu. Nah, karena memang kita ini kan tidak, mohon maaf, tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan medis ini dengan istilahnya dengan tiba-tiba dan dengan all out ya, dalam arti tergantung kondisi pasien juga. Oke. Nah, jadi makanya kami ini sangat sedih sekali setiap ada kejadian seperti ini. Oke, berarti dapat saya tarik kesimpulan sementara adanya pasien kematian ibu dan anak di IGD RSUD Samrabu Bangkalan ini karena lambat merujuk dan kondisi pasien ini kritis baru dirujuk begitu. Saya tidak mengatakan lambat merujuk ya, dalam arti begini, untuk ibu hamil ini memang mungkin nanti teman-teman dinas kesehatan ini juga lebih jelas nanti dalam mengkonfirmasi.
kita apalagi resiko ya Mas Badrus. Saya dengar yang kemarin itu menurut catatan medisnya adalah sudah pernah operasi seksio sesar 2 kali kalau tidak salah. Jadi ada kriteria ibu hamil yang sangat beresiko itu kami berharap itu dimitigasi sejak awal gitu loh, dideteksi sejak awal. Jadi ya masalah yang penting adalah kita berusaha maksimal untuk mencegah terjadinya segera kerumitan karena ibu hamil ini salah satu orang yang paling rentan. Oke, saya ingin konfirmasi dulu lebih dalam karena saya melihat jawaban Dr. Farhad ini kok sepertinya masih ditahan-tahan jawabannya ya. Saya belum mendapatkan jawaban yang dapat memuaskan hati masyarakat. Ketika sampai di IGD yang dirujuk oleh salah satu puskesmas ataupun bidan ataupun rumah sakit swasta begitu ya, kondisinya sudah kritis apa tidak? Sudah kritis. Sudah kritis. Oke. Dan menurut data yang saya terima, hanya jelang waktu 2 jam ketika nyampe di IGD ini meninggal ibu dan anaknya. Yang satunya lebih parah malah. Hanya selisih 1 jam ketika nyampe IGD ini mati. Berarti memang saya konfirmasi ke dokter Farhad ini memang betul-betul sudah kritis ya. Sudah kritis. Baru dirujuk. Kemungkinan begitu ya. Kenapa sebelum-sebelumnya tidak langsung dirujuk? Lah itu kalau yang menurut dokter Farhad. Makanya kami berkoordinasi dengan kesehatan ini, miss-nya di mana gitu loh. Karena memang untuk ibu hamil ini kita harus benar-benar prepare ya, harus benar-benar all out dalam dari awalnya. Kan kita harus mengecek dulu apakah ibu ini kontrol tidak ke puskesmas, apakah ibu ini termasuk dalam hal-hal yang perlu diperhatikan. Mungkin teman-teman di dinas kesehatan yang tahu. Baik dokter, saya akan memposisikan diri saya sebagai orang awam begitu. Jadi sementara boleh dong kalau saya bilang berarti RSUD Samrabu Bangkalan ini gagal melayani pasien, mati kok. Sebentar, tahan dulu dong. Dokter nggak boleh marah. Ini karena saya bebas bertanya begitu ya. Sekarang saya ingin ke Dinas Kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Selamat pagi Ibu Siska, Pak Aris, dan Ibu Insafiatul. Saya mungkin ke Ibu Siska terlebih dahulu ya. Adakah SOP yang mengatur terkait dengan bagaimana di bidan ataupun puskesmas, karena bidan dan puskesmas ini di bawah wewenang Dinas Kesehatan ya. Adakah SOP yang mengatur nih jangan nunggu kritis dulu baru dirujuk? Terus yang kedua pertanyaan saya, apakah sanksi ataupun regulasi yang seharusnya diberikan ketika itu dilakukan oleh oknum bidan ataupun puskesmas yang merujuk ketika dia udah mati, udah mau hampir mati? Silakan Bu Siska. Ya, ini lebih berkaitan dengan regulasinya dulu ya. Jadi Dinkes itu memang ada beberapa regulasi terkait dengan rujukan. Mulai dari rawat jalan, kemudian mulai dari rawat inap. Kalau rawat inap itu berarti terkait dengan kegawat daruratan. Jadi kalau pasien itu posisinya ada di vaskes pertama seperti puskesmas, kemudian seperti klinik, maka itu kalau misalnya kondisi pasien ini harus stabil dulu, baru kita melakukan rujukan. Nah, agar proses cepat itu sebenarnya menggunakan aplikasi Sisrute. Jadi kalau di Surabaya mungkin wajib Sisrute ya, kalau seperti Sutomo dan sebagainya. Tapi karena Sisrute ini tidak ada notifikasi sehingga tidak ada alarm, sehingga rumah sakit itu bisa tahu secara on time kalau ada pasien rujukan, maka kita menerapkan ada WA yang mempermudah kita antara klinik, kemudian antara rumah sakit. Nah, sehingga pada saat terjadi pasien kegawat daruratan itu bisa langsung transfer ke vaskes lanjutan seperti rumah sakit Samrabu, kemudian Anamedika dan sebagainya. Kita akan melewatkan Sisrute itu, kita akan mengesampingkan itu sehingga WA itu sehingga pasien dapat terselamatkan. Itu SOP ini ya bagi kegawat daruratan. Tapi kalau misalnya pasien itu memilih, biasanya pasien itu kan sudah tahu kondisinya nih. Oh, mungkin kalau puskesmas
sepertinya ini belum cukup surplusnya, maka biasanya pasien itu memilih langsung ke Samrabu. Bisa pasien itu memilih ke Ana Medica, itu statusnya kegawat daruratan. Jadi itu bisa. Nah, kalau kasus seperti Pak Badrus itu yang disampaikan, itu berarti keluarga kan sudah pertama memilih ke rumah sakit Hikmah Sawi, swasta, ya, ke swasta, sehingga mungkin karena kondisi pasiennya itu surplusnya kurang, sehingga mereka swasta ini memilih transfer ke rumah sakit. Nah, kalau untuk kondisi ini saya kan belum tahu, sehingga harus perlu dikaji lebih dalam ya. Jadi nanti ada timnya, itu ada tim tersendiri, apakah itu kelalaian, benar-benar kelalaian atau tidak. Ini yang menjadi sedikit rancu begitu ya dokter ya. 2 jam di IGD, ibu dan anak ini meninggalkan begitu. Berarti andaikan ini dirujuk sebelum-sebelumnya, kemungkinan ini masih bisa diselamatkan. Adakah regulasi bahwa rujukan itu harus menunggu kegawat daruratan yang tingkat akhir, atau ini sudah diprediksi tidak bisa ditangani di rumah sakit swasta baru langsung dirujuk, atau bagaimana sih? Tidak ada periode waktu yang ditetapkan ya. Kalau memang sudah kegawat daruratan, boleh saja itu yang langsung ditransfer. Misalkan dimungkinkan di rumah sakit swasta ini alatnya tidak memadai begitu, seharusnya langsung dirujuk begitu ya? Iya, ini kan tergantung dari diagnosa yang menangani pasien ini. Kan pasti ada dokter yang benar-benar ahli dalam bidangnya ya. Misalnya kalau pada ibu hamil berarti kan spesialis obgyn. Berarti mereka yang bisa memutuskan, mereka bisa menangani di swasta. Kalau mereka merasa tidak bisa ditangani, seharusnya bisa langsung ditransfer rujukan tersebut. Baik, mengerti Bu Siska. Nanti habis ini ke Pak Aris. Yang saya maksudkan, kenapa mereka memutuskan ketika sangat darurat sekali? Hamil 2 jam kematian, baru dirujuk gitu loh. Gini, itu yang saya tanyakan. Izin saya menambahkan mungkin. Jadi begini, tujuan kami melakukan podcast ini sebenarnya adalah salah satu adalah edukasi. Jadi intinya begini, kadang gini, keluarga pasien itu juga kadang tidak serta-merta mau langsung ke RSUD, mungkin menganggap tanda kutip ini masih bisa, atau pelayanan di RSUD kurang baik atau bagaimana. Maksud kami di sini adalah karena harapan kami teman-teman ini kan sudah ada itu kriteria ibu hamil yang berisiko, misalnya sudah pernah sesar, terus tekanan darah tingginya sudah kan diukur itu. Kalau kita KIA itu kesehatan ibu anak kan diukur tuh tiap 3 bulan di USG, ada namanya placenta previa, makanya puskesmas sekarang kan dikasih USG semua itu. Jadi di kami pun juga selain Sisrute tadi, bidan-bidan puskesmas itu sudah ada grup dengan bidan-bidan di UGD kami. Maksud kami adalah yang kami sedih itu adalah respon golden time-nya itu dari puskesmas ke rumah sakit swasta dulu, terus ke sini dulu, itu kan golden time semua. Iya. Itu penuh. Itu maksud kami adalah mari kalau memang tidak pas dengan rumah sakit RSUD, mari langsung konfirmasi ke kita. Karena bayi-bayi resiko itu kan seharusnya bisa dideteksi sejak awal. Begitu. Ibu hamil yang beresiko. Maksud kami adalah dengan teman dinas kesehatan ini, mari kita harapan kami ya masalah takdir meninggal semua itu kan saya juga nggak menjamin langsung ke sini pun masih selamat, saya tidak menjamin juga, karena memang tergantung dari kondisi ibunya dan tergantung dari banyak faktor gitu loh. Cuman secara prosedur kalau kadang-kadang orang hamil itu kan perdarahan, butuh ICU, butuh ini gitu. Oke dokter. Jadi jangan pas kemudian ini diperkirakan tidak bisa ditangani di puskesmas ataupun di rumah sakit swasta, menunggu sangat darurat sekali, kemudian membenarkan desakan dari keluarga, saya nggak mau ke RSUD, saya maunya di rumah sakit swasta. Itu kan tidak dibenarkan seperti itu ya kan? Ya, idealnya tidak begitu. Tidak begitu. Ya. Oke, sekarang saya ke Pak Aris Rudianto, ini dari Kabid Kesehatan Masyarakat. Pak Aris setuju atau tidak? Misalkan ada keluarga nih, maksa, saya nggak mau ke RSUD. Padahal di rumah sakit swasta atau puskesmas ini
alatnya tidak memadai. Pak, kalau sampean tetap dirawat di sini, taruhannya adalah nyawa. Boleh nggak rumah sakit swasta atau puskesmas ini tetap mengiyakan dirawat di sana, sementara ini sudah tidak memungkinkan gitu. Dan SOP-nya dibenarkan atau tidak? Demikian. Gimana, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dinas Kesehatan mengucap bela sungkawa kepada keluarga yang telah ditinggalkan ibu hamil yang ibu melahirkan itu. Pada intinya kami tidak setuju. Kita sudah tegas di bawah SOP-nya sudah tegas bahwa jikalau darurat, ya kan, tidak asal muncul langsung darurat, mesti ada gejala-gejala yang menyertainya. Jadi kami dari ibu hamil pun dari trimester 1 sampai pada trimester keempat itu kan 3 itu sudah bisa terdeteksi. Kita melakukan ANC itu sebanyak 6 kali, kalau dulu 4 kali. Lah 2 kali ANC itu USG yang ditangani oleh dokter yang sudah tersertifikat. Jadinya saya rasa kalau memang itu sudah terdeteksi, kan ada kartu Puji Rohayati kami, dideteksi per bidan itu ada kantong-kantong persalinan seperti kertas di sini itu sudah terdeteksi di sini. Pak Aris tidak setuju nanya tadi di mana? Tidak setujunya di mana? Ya kalau keluarga memaksa dan itu sangat berisiko, itu angka kematian itu kan ada beberapa faktor keluarga juga, dukungan keluarga juga. Jadi kalau memang memaksakan dan itu wajib dirujuk, kita mengajukan info konsen. Tidak setuju terhadap keluarga yang memaksa ataupun kepada puskesmas, rumah sakit swasta atau? Kalau di puskesmas itu jelas, setiap puskesmas kan ada ponet. Itu kalau memang diperlukan rujukan pasti dirujuk. Tidak mungkin kita misalkan kalau menolak atau langsung dirujuk, apalagi pasien-pasien itu sudah ada riwayat sebelumnya. Jadi kalau misalkan di pasien si A itu ibu si A itu kalau sudah bergejala ke sana, misalkan punya riwayat darah tinggi atau riwayat kelainan bawah jantung, itu sudah terdeteksi dari awal dan seharusnya itu tidak terjadi 2 jam di rumah sakit meninggal kalau sudah terdeteksi dari awal seperti langsung itu. Rujuk aja. Iya, sudah ada diperlukan rujukan SPOG. Nunggu sekarat dulu berarti. Yes, Nah, ada gejalanya, Pak, ada fasenya. Masalah begitu. ini Mas Petrus, kita kan bukan berarti menjamin bahwa kesini hidup semua, bukan. Ya. Maksudnya Wong Dokter Farad juga bukan Tuhan. bukan Tuhan. Jadi kita maksudnya adalah kalau sesuai dengan aturan itu kan memang risiko tinggi itu harus terdeteksi. Kalau sudah terdeteksi lebih awal, seharusnya langsung dirujuk. Harapannya itu untuk selamat lebih tinggi. Harapannya ya. Kenapa tidak langsung dirujuk kalau menurut Pak Aris? Ya harusnya kan kita juga, dia kan ada keluarga, Pak. Bidan kita itu pasti ini. Jadi seharusnya keluarga itu harus bagaimana? Ya maksudnya kan yang tahu kondisi apa? Kondisi ibu ini. Ini harus dirujuk. Ngotot nih. Seharusnya keluarga itu berpikiran dan berpandangan seperti apa? Ya berpandangan kalau ini tujuan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Jadi ini bayi selamat, ibunya juga selamat gitu. Intinya harapannya di semua bidan, semua vaskes itu seperti itu. Meskipun sesuai standar pun kita nggak menjamin juga gitu loh. Jadi dalam arti kan begitu. Nanti ada pertanyaan ke Dokter Farhad. Saya bebas bertanya. Bebas. Sekarang saya ingin ke Ibu Insa Fiatul dari Kesehatan Ibu dan Anak. Bagaimana kalau Ibu melihat terkait dengan kasus yang terjadi beberapa hari ini, kematian ibu dan anak yang dirujuk dalam kondisi kritis ke RSUD Samrabu Bangkalan. Bagaimana Ibu melihat? Baik, terima kasih. Saya ketepatan mengetahui kasus itu. Jadi kasus itu sebenarnya begini. Kalau kita kan ada hulu ada hilir. Di hulu itu sudah ada banyak koreksi. Pasien datang itu sebenarnya AEC-nya sudah bagus dia. Cuma dia datang itu belum waktu impartu. Dia itu datang karena ada keluhan his belum impartu, belum his yang adekuat. Hisnya itu masih jarang, kemudian datang ke bidan. Bidan itu sudah ngasih motivasi banyak-banyak dia itu. Tetapi dalam perjalanannya dia itu masih nunggu keluarga, kemudian sehingga dan sudah dimotivasi juga ini harus ke rumah sakit
Samarabu, tetapi ada rasa kecemasan dengan riwayat persalinan yang dulu. Dia yang memang benar BSC 2 kali, mohon maaf, dia memang sudah ke Samarabu, terus ada riwayat yang bikin dia trauma, sehingga dia memilih di swasta. Kemudian sudah dimotivasi banyak-banyak, ternyata tetap masih memilih ke situ, sehingga bidan kita itu tidak bisa, ya harus mengikuti. Sudah dijelaskan seperti ini itu. Tetapi kondisi datangnya juga tidak baik-baik saja di BBM itu. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu Insafiatul berkali-kali mengatakan bidan kita begitu kan, memang di bawah naungan Dinas Kesehatan kan begitu kan. Dalam regulasi yang ditentukan, seandainya ditemukan kelalaian dari bidan Ibu, ini regulasi apa, SOP apa yang harus diterapkan? Adakah sanksi atau pemecatan atau bagaimana? Baik, sebelum kita bicara sanksi, kita itu sudah mempunyai aturan-aturan dari awal. Kita mengenal skor Budi Rofiati. Dalam segi skor Budi Rofiati itu ada kriteria nilai. Di situ ada nilai 1, nilai 2 skor awal, kemudian ada risiko-risiko yang nilainya 4, ada risiko-risiko yang berarti itu nilainya 8. Jika jika skornya itu di atas 12, maka dia akan lahir di rumah sakit dan itu hukumnya wajib. Dan itu dinamakan rujukan berencana, sehingga itu disampaikan ke masyarakat kita. Kemudian untuk deteksi awal rujukan berencana itu tidak semena-mena diterima masyarakat dengan baik. Dia akan takut. Sebagian masyarakat itu akan takut, dia akan pindah ke bidan lain. Saya tanya tadi SOP, regulasi apabila ada bidan ibu yang lalai sehingga ancaman taruhannya adalah nyawa. Apa regulasi SOP yang seharusnya diterima? Dipecat, dibina atau bagaimana? Yang seperti kami sampaikan tadi, kita mengkaji dulu. Kita mengenal. Kita pakai bahasa yang sederhana saja, Bu. Kita pelajari kasusnya. Setelah dipelajari kasusnya, kesalahan itu seberapa berat? Misalkan fatal. Misalnya fatal, kita akan kita dalam mengaudit itu menghadirkan organisasi IPI, bisa sampai paling fatal sekali bisa pencabutan. Pemecatan begitu ya. Pencabutan izin praktek. Kita kunci di situ. Dokter, ini tadi ada trauma segala macam gitu ya. Kata Ibu Insafiatul. Jangan-jangan takut yang mau ke RSUD, dokter. Apakah dokter ini cukup menyeramkan, menakutkan, atau bagaimana sih Dokter Farhadi RSUD ini? Yang pertama, Mas, memang itu tidak dipungkiri ya. Memang masyarakat itu trauma. Karena mungkin kita harus mengakui juga kadang di masa lalu ada teman-teman miskomunikasi. Kadang orang datang itu teman-teman kita di bawah langsung memarahi, marahin teman-teman bidan yang di daerah, kemudian soft spoken-nya kurang, itu membuat orang-orang jadi kapok ke sini. Apalagi tidak bisa mengontrol, melihat pasiennya kadang-kadang. Nah itu kami sekitar 2-3 tahun ini kan sudah berbenah dalam arti. Makanya kami punya grup, punya WA center, punya segala macam. Itu salah satunya untuk mengontrol. Supaya karena jangan sampai gara-gara miskomunikasi sehingga kita tidak bisa memberikan layanan maksimal. Jadi harapan kami kalau memang sudah tidak ada keraguan itu disampaikan saja ke dalam kotak saran kami. Itu kan juga ada kami nanti akan mengawal, apalagi ini ibu hamil ya. Ibu hamil ini kan sebenarnya teman-teman bidan di daerah, di puskes, di kecamatan itu sudah kontak dengan teman-teman bidan kami. Seandainya kontak itu juga diberitahukan ke pasien, mungkin akan lebih safety untuk pasien. Jadi ini kan kita akan melakukan perbaikan ya ini ke depannya. Harapan kami kedepannya itu kan sudah ada kontak nih kita, ayo dibuat trust ke kita kawal dari awal. Bahkan di grup itu juga ada saya, di grup rujukan itu. Jadi jangan sampai kalau orang memang nggak komunikasi sudah kasih nomor kita gitu loh, kita harus menjelaskan apa, karena ini sekali lagi sesuai prosedur pun kita juga belum tentu bisa menyelamatkan pasien ini. Tapi harapan kami adalah
mari kita untuk ibu hamil ini yang berisiko, mari kita tingkatkan komunikasi dan informasi ke masyarakat gitu. Baik itu dari bidan yang ada di bidan daerah maupun dari kami. Nah, jangan sampai karena juga dokter kandungan kami sering komplain, dokter kandungan, kok sini baru seperti ini baru dikirim, kenapa nggak informasi sejak awal? Nah, itu kan yang disayangkan. Yang disayangkan begitu. Itu tadi misalkan ketahuan kelalaian, ditemukan kelalaian kata Ibu Insafiatu, sanksinya bisa dicabut. Ya. Kalau dari pegawai ataupun bidan, perawat, dokter sekalipun di RSUD Sambrabu Bangkalan, dokter mau pecat juga nggak? Sudah ada banyak Mas di sini yang kita rotasi, bahkan kita waktu 2 tahun lalu kita yang geser ke puskesmas itu. Diganti ke kamar mayat begitu. Enggak, karena kita geser aja karena geser gini. service. Paradigma sekarang adalah berbeda dengan 5-10 tahun lalu. Dokter menjamin atau tidak terkait dengan? Silakan. Saya kalau untuk ibu hamil itu adalah, makanya saya sedihnya adalah teman-teman bidan ini sebenarnya kan sudah punya kontak dengan kita, gitu loh. Jadi dari awal itu harusnya harapan kami adalah kalau memang pasien itu tidak merasa safe di sini, tidak merasa nyaman. Kadang orang itu gini, Mas, mohon maaf, karakter masyarakat Bangkalan ini harus ada yang bawa, tau maksudnya ya. Tokoh masyarakat, tokoh inilah. Maksud saya itu, mari teman-teman bidan itu yang dibawa, ini harapan kami ya. Silakan tokoh-tokoh di situ diajak. Karena orang lebih nyaman melewat, aku ada kepala desa, ada ini. Nanti kepala desa kontak dengan kita di sini kan bisa. Kan sudah banyak nih, banyak aktivis-aktivis yang bergerak di dunia kesehatan. Ada DKR, aktivis yang lemes juga banyak tuh. Ya enggak, ini yang serius kayak DKR, kayak Hisan. Hisan itu kan juga bergerak di dunia kesehatan tuh di bawah. Maksud kami adalah libatkan para untuk berkomunikasi dengan kita, dok, ini resiko, minta tolong atensinya atau apanya gitu. Itu kan akan menjadi orang, kalau sudah dibawa orang ini, itu kan sudah ayam hatinya. Siap dokter. Gitu Mas, maksud saya. Baik, luar biasa sekali Dokter Farhad ini berbicara soal aktivis tadi. Aktivis yang baik banyak di Bangkalan. Iya. Tapi yang lemes itu juga banyak. Ya, kita nggak usah memikirkan yang lemes. Ya, nggak apa-apa, marah sama saya juga. Oke, sekarang berbicara tadi soal rekom ya lewat jalur tokoh A, tokoh C. Ini ada isu juga. Benar atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin saya penting untuk tanyakan ini kepada Ibu Siska. Ada isu juga bahwa ada fee bagi bidan atau perawat di desa-desa ataupun di puskesmas yang merujuk ke salah satu misalkan rumah sakit swasta. Ini kalau kamu rujuk ke sini, fee-mu sekian. Jadi kalaupun ini dimungkinkan lahir normal, nggak usah lahirin normal nih, rujuk ke sini aja lah, kasih fee, kita sesar di sini. Bagaimana soal hal itu kalau menurut Bu Siska? Kalau ini isu berarti kan belum tentu benar dan seandainya tidak benar itu terjadi. Seandainya itu terjadi, ini kan berarti kalau terjadi itu berarti kan ada faktor ya. Ada faktor penyebab, berarti hasil dari audiensi yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak yang berwenang dalam hal tersebut. Nah, kalau misalnya ada indikasi tersebut, berarti kan ada pembinaan dan sebagainya untuk menertibkan hal tersebut. Pembinaannya gimana, Ibu? Pembinaannya seperti yang disampaikan oleh sama ya, alurnya sama ya. Dan berujung ke cabutan izin. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya memang terbukti ada indikasi tersebut, tapi sampai dengan saat ini saya selama saya belum tahu. Mungkin Pak Aris karena sudah terlalu lama. Pak Aris sudah mendengar isu itu enggak? Kita pasti mendengar. Mendengar. Ya. Oke. Jadi kalau memang terjadi hal seperti itu, kita kan tadi hasil audit. Jadi hasil audit ini kita kaji. Dan audit itu kan dihadiri beberapa organisasi ada. Pernah nggak mengaudit selama ini? Sering Bang. Pernah ditemukan terbukti tidak? Kalau tergantung berat ringan atau sedang. Ringan nggak?
Kalau seperti itu mungkin dikategorikan hasil audit itu. Kalau memang seperti itu bisa dikategorikan ke berat karena ya. Oke. Ini bahaya ini. Bahaya dokter kalau sampai ini terjadi lagi misalkan begitu ya, isu ini benar begitu ya. Lahir normal ditahan, gak usah dilahirin normal, kirim ke sini tak kasih fee, kamu harus kita sesar. Oke. Tapi gini Mas, mohon izin, jadi tidak saya juga tidak memastikan isu-isu benar ya. Cuman mungkin kita feedback 2-3 tahun lalu sudah pernah rame isu ini. Bahkan rame lah isu ini, sudah menjadi sampai cukup melibatkan banyak dokter waktu itu. Jadi kita tidak fokus ke isu itunya ya, dalam arti gini, apapun itu yang penting kalau harapan kami adalah bagaimana ibu hamil ini concern dari awal. Gitu. Segala daya dan upaya harus kita kerahkan. Gitu loh. Masalah nanti hasilnya nggak harus ke kita kok. Kalau memang nggak pas di kita bisa dibantu rujuk ke Dr. Sutomo, di mana yang memang peralatannya lebih lengkap, terus aplikasinya kita bantu dari awal. Karena contohnya ya, seringkali kita tuh karena memang ibu hamil ini misteri. Saya sering dengan dokter Objin juga, misteri sekali. Kita sudah tata pun saat dioperasi terkadang beda dengan yang kita periksa awal. Apalagi yang kita tata aja sering lepas gitu loh. USG cewek yang keluar cowok. Enggak, kalau itu ringan Mas. Yang kalau hanya USG untuk jenis kelamin itu kan ringan. Yang berisiko adalah seperti atonia uteri. Atonia uteri itu gini, rahimnya itu tiba-tiba tidak lemas, tidak bisa kontraksi, itu pendarahan. Itu pun kita temukan on spot. On spot itu langsung saat operasi, tiba-tiba begini. Nah, makanya kalau ada pasien seperti itu, resiko tinggi itu semua, kita tuh sudah nyiapkan darahnya, sudah nyiapkan cairannya kira-kira. Kalau dikomunikasikan kan dari awal. Nah, karena itu kan harus cepat ya. Kita sudah nyiapkan dan lain-lain semua itu belum tentu selamat kok. Tapi kita ada prepare yang cukup memadai, lebih siap. Gitu loh. Dokter, terakhir sebelum kita akhiri podcast ini, kurang lebih sudah 30 menit ini dokter, kalau sampai 1 jam nanti penonton setia podcast Sam Rabu ini bosan dokter. Ya, sudah. Terakhir yang ingin saya tanyakan ke dokter, apa yang seharusnya dilakukan oleh bidan-bidan di bawah naungan Dinkes yang ada di desa-desa, yang ada di kecamatan-kecamatan terkait dengan ibu dan anak, kehamilan, dan juga apa yang seharusnya dilakukan oleh keluarga yang sedang mendampingi. Silakan dokter. Jadi ini harapan ya Mas ya. Kita kan di sini kan melayani rujukan. Harapannya adalah kami dari Rumah Sakit Sam Rabu itu ada komunikasi sejak dini. Komunikasi. Ya, komunikasi sejak dini. Teman-teman bidan di lapangan ini dengan bidan yang ada di kami. Kalau itu mentok silakan langsung ke kami, bisa lewat pengaduan dan lain-lain silakan. Karena harapan kami sejak dini kita memitigasi segala kemungkinan dan risiko ibu hamil ini ada terjadinya kematian. Oke, kalau dari keluarga? Dari keluarga harapannya kami kita RSUD Sam Rabu terus berbenah. Mungkin ada yang tidak pas, ada yang kurang. Mari kita perbaiki bersama-sama. Jangan sampai hanya miskomunikasi kita menjadi tidak trust dan mengorbankan pasien begitu. Jadi harapannya adalah mari kita berkomunikasi untuk kebaikan kita bersama. Dan tidak harus ke sini sebenarnya. Kita bisa bantu rujuk ke RSAL, ke Dr. Sutomo, mana rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap dari kita. Kita bantu support. Kalau memang merasa di sini nggak pas, tapi intinya kita harus tahu sejak dini itu. Komunikasi begitu ya. Oke, terima kasih Dr. Farad. Sekarang saya ingin ke Pak Aris.
pesan apa yang penting untuk didengarkan oleh bidan-bidan yang berada di naungan Dinkes ini, Pak? Silakan. Jadi kami berpesan untuk teman-teman yang di Dinas Kesehatan dan Puskesmas bahwa kita harus prepare lagi untuk mendeteksi dini. Jadi mendeteksi dini faktor penyebab terjadinya preeklamsi dan kelainan-kelainan yang ibu yang diderita. Jadinya kita harus mendeteksi lebih awal. Walaupun kami sudah lakukan, tapi lebih menggerakkan lagi untuk mendeteksi lebih awal kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau sudah PE di tribulan keberapa, kita kan kalau sudah dideteksi dari awal, insya Allah tidak akan terjadi kematian ibu, apalagi keterlambatan tadi. Oke, kalau lalai dicabut izinnya ya Pak ya? Ya kalau kita sesuai dengan auditnya, bukti audit itu. Atau tidak dicabut Pak? Kalau di auditnya ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan tadi, ya, bisa jadi dicabut. Oke, bisa jadi tidak begitu ya. Dicabut, bisa jadi dicabut, ya? bisa tergantung keparahannya tadi. Baik, sekarang saya ingin ke Ibu Siska. Apa sih Bu yang penting untuk didengarkan oleh bidan-bidan di bawah naungan Dinkes ini? Ibu kan dari Kabid Pelayanan Kesehatan ya, terkait dengan pelayanannya. Ya, sesuai dengan SOP yang jadi kalau misalnya SOP itu dijalankan oleh semua nakes kami di bawah naungan Dinas Kesehatan, saya kira itu akan meminimalisir resiko kejadian-kejadian yang seperti disampaikan ya, mulai dari resiko ibu hamil dan sebagainya. Nah, kalau misalnya pelayanan itu diberikan secara optimal sesuai dengan SOP, saya yakin itu bisa mengurangi resiko. Kemudian saya juga kebetulan di bawah naungan rujukan, saya juga sampaikan bahwa rujukan kami di Kabupaten Bangkalan sepertinya dengan rumah sakit, kemudian dengan klinik swasta dan semuanya sudah bersinergi dengan bagus ya. Apalagi kita kalau kegawat daruratan itu tidak menunggu aplikasi dan sebagainya, kita sudah punya grup WhatsApp yang sudah lebih mudah dan mempercepat sehingga fasilitas pelayanan kesehatan itu dapat diterima secara cepat dan responnya juga cepat. Saya kira kalau misalnya itu berjalan dengan baik, saya kira sistem rujukan dan pelayanan kesehatan juga baik juga di Kabupaten Bangkalan itu. Oke, baik. Bu Siska, terima kasih. Sekarang terakhir ke Ibu Insafiatul dari Kesehatan Ibu dan Anak. Apa nih Bu yang penting untuk dilakukan oleh ibu yang sedang hamil sehingga mengurangi resiko tinggi seperti apa yang kita bahas dari tadi? Apa Ibu? Silakan. Terima kasih. Untuk ibu hamil sebaiknya periksa ke fasilitas kesehatan secara dini, bisa bila diketahui sudah positif, jangan ditunda-tunda. Kemudian hilangkan mitos-mitos jika periksa awal itu membawa dampak dari faktor sosial budaya, itu sudah tidak ada lagi. Jadi jika dinyatakan positif, segeralah periksa ke fasilitas kesehatan karena bidan kita sudah merata semua desa. Kemudian kita tidak bisa bergerak kalau tidak adanya kerjasama dengan ibu hamil dengan mematuhi apa yang disampaikan oleh bidan, apa yang dikaya oleh bidan. Bila tidak paham bisa mengulang pertanyaan kembali sehingga bisa sampai paham dan bisa bekerja sama dengan bidan untuk dilakukan pelayanan sebaik mungkin sehingga tidak ada keterlambatan rujukan. Yang biasanya keputusan rujukan juga jangan sampai terlambat. Kita masih punya tradisi menunggu keputusan rujukan itu, menunggu suami, menunggu tua, menunggu itu hilangkan. Karena sebenarnya kesehatan wanita itu bisa diambil atau diputuskan oleh ibu itu sendiri, tetapi di masyarakat Bangkalan ini masih belum bisa berlaku. Lah itu aja. Kemudian apabila ada mitos-mitos seperti yang disampaikan Dr. Farhad tadi bisa ditanyakan kembali. Kita sudah banyak berbenah di fasilitas kesehatan rujukan maupun di FKTP. Ya. Kalau saya memposisikan saya di posisi orang awam tanpa audit dan yang lain-lain, kalau ketahuan bidan ini melanggar aturan, perawat ini lalai, ya pecat aja kan gitu kan. Ini kan yang bisa mecat ini Pak. Tapi kan harus diaudit dong, harus dibuktikan. Iya kan harus dibuktikan. Iya, kan tidak bisa. Oke. Baik, terima kasih Ibu Insafiatul, terima kasih Bapak Aris Budianto ya, dan terima kasih Ibu Siska Damayanti sudah berbincang di podcast Hai Sam Rabu, dan juga terlebih khusus kepada Dr. Farhad di sela-sela kesibukan Dr. Farhad ini
bisa menyempatkan untuk saya wawancarai menjawab isu ataupun perbincangan yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Tadi sudah dijawab dengan jelas. Harapan dari Dr. Farhat, komunikasi yang pertama terhadap RSUD Samrabu Bangkalan dan orang tua ataupun keluarga yang mendampingi terhadap ibu yang sedang hamil, ini jangan segan-segan bertanya begitu ya ke bidan setempat ataupun ke perawat setempat agar menghindari resiko tinggi seperti yang dimaksudkan tadi. Dan RSUD Samrabu Bangkalan menurut Dr. Farhat menjamin pelayanan sebaik-baiknya. Kalaupun ada oknum perawat ataupun dokter yang tidak menjalankan sistem pelayanan yang sudah ditentukan, ini siap-siap dipecat ataupun dipindah ke kamar mayatnya. Iya kan dokter. Iya. Saya kan sebagai kan orang sudah, awam dokter ya. Kan sudah, dan sudah dibuktikan berkali-kali ya. Sudah berkali-kali ada. Dari IGD dipindah ke cleaning service gitu ya. Kamar mayat lagi. Kamar mayat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Coret-coret di kolom komentar apa yang ingin kalian tanyakan terhadap RSUD Samrabu Bangkalan. Kritik setajam-tajamnya, tapi bukan asal kritik ya. Siap. Kritik yang berdasar juga untuk membangun RSUD Samrabu Bangkalan lebih baik lagi ke depan sesuai dengan tagline Bupati. Bagaimana dokter? Berbagi, berbenah untuk lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.